Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya yang soleh solehah? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak bapak semuanya, karena minggu kemarin kita telah belajar tentang mandi wajib setelah haid, maka hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika seorang perempuan haid dan hal-hal yang diperbolehkan ketika seorang perempuan haid. Untuk lebih lengkapnya silahkan disimak penjelasan Bapak berikut ini ya. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian daripada mandi wajib. Mandi wajib ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar. Salah satu penyebab seseorang berhadas besar ialah karena haid. Nah, jadi seorang perempuan ketika dia sedang haid maka dia sedang berhadas besar. Adapun ketika dia setelah selesai haid maka dia wajib untuk melaksanakan mandi wajib ataupun mandi besar. Maka dari itu hukum daripada mandi wajib setelah haid ialah wajib. Selanjutnya, hal yang dilarang ketika seseorang perempuan haid. Yang pertama yaitu dilarang sholat. Nah, jadi anak-anak bapak semuanya, ketika sedang haid maka dapat dispensasi, dapat diskon daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat dan nantinya tidak perlu diganti sholatnya. Yang kedua yaitu dilarang berpuasa. Nah, jadi ketika puasa Ramadan misalnya, puasa yang wajib, maka tidak wajib untuk melaksanakan berpuasa karena dia sedang berhadas besar, maka tidak wajib melaksanakan puasa, akan tetapi wajib nantinya diganti ataupun diqadha ketika setelah bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu dilarang tawaf. Nah, jadi ketika seorang perempuan haid maka dia tidak diperkenankan untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang keempat yaitu dilarang menyentuh mushaf. Nah, jadi ketika seorang haid maka dia tidak boleh menyentuh mushaf ataupun membaca mushaf, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, maka karena dia sedang berhadas besar. Yang terakhir yaitu dilarang masuk masjid. Jadi orang yang haid maka tidak boleh ia masuk ke masjid. Nah, jadi ketika dia sedang haid maka tidak dianjurkan untuk masuk ke dalam masjid. Selanjutnya, hal yang diperbolehkan ketika seorang perempuan sedang haid. Nah, yang pertama yaitu berzikir. Jadi ketika kita sedang haid masih diperbolehkan berzikir. Jadi ketika kita tidak bisa membaca Al-Quran maka kita isi hari-hari kita dengan berzikir. Yang kedua yaitu wukuf dan ihram di padang Arafah. Jadi ketika kita bulan haji, pada saat haji, ketika seorang perempuan haid maka dia diperbolehkan wukuf dan ihram di Arafah. Yang ketiga yaitu berdoa. Nah, jadi ketika kita sedang haid diperbolehkan berdoa. Jadi ketika kita ingin berdoa maka silahkan saja berdoa sebanyak-banyaknya ketika sedang haid. Yang keempat yaitu boleh belajar agama. Nah, jadi tidak ada halangan bagi seorang yang haid untuk belajar agama. Jadi tidak ada halangan seseorang yang haid untuk belajar agama. Jadi ketika kita sedang haid maka kita harus tetap belajar agama, belajar yang wajib kita pelajari. Yang kelima yaitu yang terakhir, boleh mendengarkan ceramahnya. Jadi tidak ada halangan bagi seorang yang haid yaitu mendengarkan ceramah-ceramah agama, ceramah yang lainnya. Pokoknya selama ketika seorang perempuan haid maka tidak ada halangan untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang berbau dengan keagamaan. Nah, anak-anak bapak semuanya, mungkin itu dulu yang kita pelajari hari ini. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.